Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Marani dengan NIM 19 10 20 40 08 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan jurusan Tadris Biologi Institut Agama Islam Negeri Kerinci dengan dosen pengampu Bapak Endra Ladirman SSI MPD. Di materi yang keempat ini, adapun topik pembahasan atau pokok pembahasan kita adalah 1. Pengertian diversitas ekosistem. Yang kedua, hubungan antara habitat dan ekosistem. Nah, sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan kita pada kali ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari diversitas itu sendiri. Diversitas adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan beberapa variasi bentuk, sifat, jumlah, dan bentuk morfologi alam tingkatan gen, spesies, dan ekosistem, serta dapat mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian ekosistem itu sendiri. Merupakan kesatuan komunitas dan lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik. Ekosistem juga disebut dengan sistem lingkungan. Misalnya, komunitas ikan air tawar selalu berhubungan dengan kolam ikan, air, udara, tanah, dan sinar matahari. Selanjutnya, komponen ekosistem. Komponen ekosistem merupakan bagian dari suatu ekosistem yang menyusun ekosistem ini sendiri, sehingga terbentuk sebuah ekosistem. Komponen dalam ekosistem kemudian dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu komponen hidup dan komponen tak hidup. Selain itu, komponen hidup dan dapat juga disebut sebagai komponen biotik, dan komponen tak hidup dapat disebut sebagai komponen abiotik. Selanjutnya, komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik pada suatu ekosistem adalah makhluk hidup itu sendiri, sebab ekosistem tak akan pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup di dalamnya. Keberadaan makhluk hidup kemudian membentuk suatu rantai makanan dalam suatu ekosistem. Yang kedua, komponen dalam ekosistem adalah komponen abiotik atau komponen yang tak hidup. Dengan kata lain, komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda bukan makhluk hidup, tetapi ada di sekitar kita dan ikut mempengaruhi keberlangsungan hidup. Selanjutnya, macam-macam ekosistem. Secara umum, ada 3 tipe ekosistem, yaitu ekosistem air, ekosistem darat, dan ekosistem buatan. Yang pertama, ekosistem akuatik atau air merupakan ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar terdiri atas air. Contohnya danau, rawa, sungai. Yang kedua, ekosistem darat. Ini adalah keanekaragaman yang ada pada alam darat. Ekosistem ini biasanya dipengaruhi oleh suhu dan curah hujan. Contohnya hujan tropis, sabana, padang rumput. Yang ketiga, ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem buatan ini kemudian mendapatkan subsidi energi dari luar, tanaman atau hewan peliharaan yang didominasi pengaruh manusia dan memiliki keanekaragaman rendah. Contohnya bendungan, hutan tanaman produksi seperti jati dan pinus. Selanjutnya, kita masuk pada pokok pembahasan kita pada kali ini. Pengertian diversitas ekosistem.
Keanekaragaman atau diversitas ekosistem adalah suatu interaksi antara komunitas dan lingkungan abiotiknya pada suatu tempat dan waktu tertentu. Komunitas adalah kumpulan populasi yang berinteraksi pada suatu tempat dan waktu tertentu. Semua makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya yang berupa faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik meliputi beberapa jenis makhluk hidup lainnya. Sedangkan yang termasuk faktor biotik adalah iklim, cuaca, suhu, air, tanah, udara, kelembaban, dan salinitas. Faktor biotik dan faktor abiotik sangat bervariasi. Oleh sebab itu, ekosistem yang merupakan kesatuan dari faktor biotik dan faktor abiotik pun bervariasi. Jadi, jelaslah bahwa keanekaragaman hayati pada tempat yang berlainan adalah menyusun ekosistem yang berbeda-beda. Selanjutnya, pengertian dari habitat. Habitat adalah suatu tempat di mana makhluk hidup atau juga organisme tinggal. Di dalam suatu habitat itu dapat atau bisa dikatakan sebagai tempat di mana bertemunya segala macam kondisi lingkungan, terutamanya itu bagi makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup. Contohnya itu berupa binatang. Pasti mereka itu membutuhkan tempat untuk dapat mencari makan, bertemu dengan pasangannya, dan juga untuk berkembang biak. Kita masuk ke pokok pembahasan kita yang kedua, hubungan antara habitat dan ekosistem. Sebuah ekosistem berisi banyak habitat. Habitat adalah rumah dalam desa ekosistem. Dalam ekosistem tinggallah beberapa komunitas yang terdiri dari berbagai populasi. Populasi makhluk hidup sejenis komunitas kumpulan dari beberapa populasi. Demikianlah penjelasan materi kita pada materi yang keempat. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata, saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang mau memberi saran atau mau berkomentar, silakan tulis di bawah. Terima kasih.